bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Lagi sekali, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh yes, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama nyatakan, sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi
bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Yes, Lord. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari rasakan hadiratnya. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu, Bapa, menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Kau. Oh, amin. Anugerah-Mu, oh Jesus, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Sangat indah. Mari nyatakan, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
hatiku seperti hatimu Tuhan. Oh, ku mau hidup sepertimu. Ku persembahkan seluruh hidupku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena tiada pernah. Oh, mari jemaat Tuhan katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman pernah berubah. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena, karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman tiada pernah. Lagi sekali dengan iman nyanyikan. Sebab aku percaya, bukan karena. Oh, ini iman kami Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah, namun karena firman-Mu tiada pernah. Oh, namun karena firman tiada pernah. Oh,
Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Bahwa janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang akan mengerjakan hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, praise the Lord. Berapa banyak dari saudara yang dijamah mengalami hadirat Tuhan dimanapun kau berada, lambaikan tangan saudara. Oh glory to God, Srebekitishnya Karalamanda. Tidak ada yang lebih indah Tuhan selain menyembah, meninggikan Engkau, Engkau hadir. Barang siapa datang untuk menjunjung tinggi nama Yesus, Engkau hadir dan Roh Kudus Engkau hadir di sini sebagai penyembuh, sebagai penasehat. Engkau hadir di sini untuk melawat dan menjamah setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian dari Rose di dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. GERD-nya sembuh, sakit kepalanya hilang by the blood of Jesus, oleh karena kuasa darah Yesus. Aku berdoa sakit yang hilang tidak akan kembali lagi. Come on, angkat tangan saudara, just worship Jesus. Tuhan, aku berdoa jamah setiap hamba-hamba-Mu, jamah dan lawat Tuhan. Aku berdoa yang sakit Kau sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mengalami sakit di bagian tangan kiri saudara, khususnya di bagian pergelangan. Oh, aku berdoa tulang yang sempat retak di sebelah kiri, yang tidak bisa dimobilisasi, yang tidak bisa dimobilize, yang tidak bisa bergerak seperti seharusnya. I pray for healing right now in the name of Jesus. Ada seseorang yang cedera di bagian kiri tanganmu. God is touching you. Tuhan menyembuhkan engkau saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, I pray in Jesus' name, kuasa-Mu mengalir waktu kami menyembah Engkau, waktu kami mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang bekerja. Engkau tidak terbatas oleh karena jarak dan waktu, tapi kuasa-Mu hadir, kuasa-Mu nyata. Terima kasih, aku berdoa mujizat lepas mujizat, terobosan lepas terobosan dialami oleh hamba-hamba-Mu malam hari ini juga. Aku berdoa khususnya untuk Rini Winanta. In the name of Jesus, aku memanggil Rini Winanta. Tuhan berkata kamu adalah seorang penyembah. Tuhan sedang memberikan pengurapan yang baru. I see kepada Rini Winanta, God is touching you right now. Tuhan membangkitkan engkau sebagai seorang penyembah. Penyembah yang bisa melihat jauh ke dalam, di dalam keindahan apa yang ada di dalam realitas surga. Aku berdoa ada suara, ada tarian, ada gerakan, ada ekspresi, pujian, penyembahan yang akan keluar dari hidupmu Rini Winanta. Bahkan lewat kehidupanmu yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang depresi Tuhan akan lepaskan. Bahkan kamu akan melayani orang-orang yang mau bunuh diri dan Tuhan memberikan nafas kehidupan lewat pelayananmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, waktu iblis mencoba membohongi engkau dan berkata waktunya berhenti sebab yang kamu lakukan sia-sia, tapi Tuhan berkata bahwa hari ini apinya mengkobarkan kembali, bahwa apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, apa yang dimulai oleh Roh, apa yang dimulai di dalam Roh tidak akan diakhiri oleh karena daging. Aku berdoa in the name of Jesus, biar apimu turun untuk Rini Winanta saat ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Saya melihat seperti abu, kamu merasa seperti sudah kandas, seperti tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan. Tapi dari abu Tuhan akan gantikan kain kabungmu menjadi tari-tarian. I release the dance of victory. I release the
sound of victory in the name of Jesus. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, hidup anakmu Rini Winanta tidak akan sama lagi. Aku berdoa dia akan menjadi seorang pahlawan, pemuji, penyembah Tuhan yang melawan tipu muslihat iblis, yang membawa kelepasan. I release Isaiah chapter 61, Yesaya 61, aku lepaskan atas hidupnya right now in the name of Jesus. Kini musyrakaramanda rebe setorulumunde. Aku berdoa untuk Deborah Rea dari Banten. I am calling you Deborah Rea prasetorulumunde. Tuhan akan memakai engkau untuk mendirikan rumah-rumah doa, rumah-rumah doa. Engkau akan mendirikan rumah-rumah doa. Ada titik-titik kegelapan yang Tuhan akan jadikan titik-titik terang. Kamu akan membangun pasukan. Tanganmu kuat untuk melatih, tanganmu kuat untuk membawa orang-orang dari keterpurukan kepada kebangkitan. Tuhan berkata bahwa kamu akan memberkati kehidupan orang bukan hanya di dalam roh, di dalam jiwa, secara jasmani. God will give you the grace. Aku berdoa Tuhan, pintu-pintu untuk rumah-rumah, bahkan sekolah-sekolah terbuka di dalam nama Yesus. Ada rumah-rumah doa yang dibangkitkan oleh Deborah Rea in the name of Jesus. Aku berdoa apa yang dipegang oleh tangannya Tuhan buat berhasil. Saya melihat ada lawatan Tuhan, kamu akan melayani di kantin-kantin sekolah. Saya melihat apa yang dipegang oleh tanganmu Tuhan akan multiplikasikan. I pray for the miracle of multiplication in the name of Jesus. Penyediaan yang dia miliki Tuhan tidak akan habis. Seperti minyak janda di Sarfat tidak pernah habis. Demikian pula I pray for multiplication. Apa yang dipegang oleh tangannya tidak akan pernah habis. But I pray for the grace, Lord God, bahwa lewat kehidupan yang membangun reruntuhan-reruntuhan. Ada altar-altar yang runtuh, kamu akan bangun kembali. Bahwa kamu akan membawa kehidupan kepada pelayanan-pelayanan yang mulai kandas. Gereja-gereja yang mulai kehilangan apinya. Lord, set the churches on fire. Lewat kehidupan hambamu Deborah Rea. In the name of Jesus. Release your holy fire. Release your holy fire. Release your holy fire in Jesus' mighty name. Oh, glory to God. Come on, angkat tangan saudara di mana pun berada. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk online Bible study yang kedua. Waktu kami mau belajar gereja yang ada di Tiatira. Father, let your anointing, biar pengurapanmu, hikmatmu yang memampukan setiap kami Tuhan. Dengan pengertian dan pewahyuan yang membuat langkah-langkah kami hari lepas hari penuh dengan kepastian melangkah kepada kemenangan dari kemenangan. Kami terus beranjak dewasa dari iman kepada iman, from glory to glory. In the name of Jesus, lepaskan kuasamu. Resheterimendora katianda, rebeke shotorulumundreke shina kataralamanda. In the name of Jesus, in the name of Jesus, kereboseke tererimunsna karalabasanda. Lepaskan kuasamu saat ini di dalam nama Yesus. Saya melihat ada seseorang yang sedang bergabung malam hari ini atau lewat online, nanti lewat YouTube siaran ulang, ada seseorang yang menyaksikan pembelajaran ini. Engkau punya bisnis, kau jualan seperti bihun. I keep on seeing bihun, seperti mie, tapi khususnya bihun. God is gonna bless you. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan engkau multiplikasikan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bisnis hambamu ini Tuhan berkati. Aku berdoa bisnis ini akan dilipat gandakan. Aku berdoa tidak akan terhempas dan terkena lilitan utang. Bahkan Lord, you will set the debt free in Jesus name. Kemampuan bukan hanya untuk menyelesaikan dan membayar hutang, tapi I pray akan ada kelimpahan, diberkati untuk memberkati in the name of Jesus. Tuhan, terima kasih waktu firman-Mu diperdengarkan kami percaya, maka firman-Mu melepaskan kuasa-Mu. Aku berdoa hamba-hamba-Mu hari ini bukan hanya akan mengalami dan menerima sebatas pengetahuan, tapi biar kami mengalami perjumpaan. Firman-Mu yang menjumpai hidup kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpuji namamu Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap menerima kebenaran firman, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Saya sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk tim Keisha dan David. Terima kasih memimpin kita masuk ke dalam penyembahan, mengagungkan, meninggikan nama Yesus. Terpuji nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Saya menyapa saudara semua yang bergabung dari kota yang berbeda-beda. 393 orang bergabung secara live. Praise the Lord. Saya mengucap syukur dari ada Daisy Natalia dari Sumatera Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang bergabung dari Jayapura, Christine. Terima kasih untuk bergabung. Praise the Lord. Ada Pastor Boy
dari Balikpapan, Gereja Kemuliaan Zion. May the Lord bless you. Ada yang bergabung dari Sabah, Malaysia, Kota Batu, Malang hadir. Terima kasih Gani bergabung dari Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang dari Hong Kong. Praise the Lord. Ada yang dari Bangka. Ada yang dari Depok. Iman dari Medan, Ekawati dari Batam, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang bergabung dari Bali, haleluya. Saudara jangan lupa kalau saudara diberkati lewat online Bible study, ada kesaksian yang saudara alami, kesembuhan, terobosan. Saudara bisa kirimkan pesan kepada admin kami. Kami rindu mendengar kesaksian dari teman-teman semua bagaimana pelayan ini memberkati kehidupan saudara. Maria dari Pematang Siantar, may the Lord bless you. Naomi dari Sarawak, Malaysia. Ada Hot Nida dari Palangkaraya. Haleluya. Ferry Leong dari Samarinda, Tuhan Yesus memberkati. Ada Susi dari BSD Tangerang. Ada Mika dari Puri Indah. Ya, dekat di mana saya tinggal. Praise the Lord. Ada Ayu Putu Himawati dari Bali, Tuhan Yesus memberkati. Ada Yuvita dari Manado. Pastor Yuvita dari Manado, may the Lord bless you. Oke, ada Yuvita dari Manado, ada Corina dari Bogor, praise the Lord. Immanuel Kristi dari Solo dan dari Magelang, praise the Lord. Ada Puji dari Tanjung Priuk, ada Ang dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saudara siap untuk sama-sama belajar yang menjadi kebenaran firman, amin. Mari buka Alkitab kita nggak berlama-lama dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20, dan saya akan memulai pembelajaran kita akan selesaikan malam hari ini dari jemaat yang ada di Tiatira. Sebelum online Bible study yang berikutnya, kita akan mulai kepada jemaat yang ada di Sardis. Oke, saudara, kita akan lakukan bagian yang kedua. Mari siapkan catatan saudara, buka Alkitab saudara, dan kita akan baca terlebih dahulu Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yudith dari Yogyakarta, puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Saudara, saya terus mengajak saudara semua bermitra bersama dengan pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries yang ada di Indonesia. Bersama dengan tim kami mengadakan online Bible study. Tim yang di Manado, anak-anak muda, akan merilis sebuah podcast yang namanya Overflow. Saudara saksikan, tunggu kesaksian anak-anak muda yang dibangkitkan. Jadi dukungan finansial saudara memampukan kami untuk terus melakukan pelayanan secara online dan juga onsite. Kristi, salah satu tim kami di Manado, melakukan pelatihan public speaking yang memberkati anak-anak muda dari sekolah-sekolah dan juga pelayanan-pelayanan anak muda dari gereja-gereja lokal yang berbeda-beda. So, saudara, terima kasih untuk mendukung pelayanan kami. Kalau saudara rindu untuk bisa menabur, di screen Rolam ID yang ada di Zoom meeting malam hari ini, saudara akan bisa melihat rekening pelayanan Sungai Kehidupan Rolam Indonesia, di mana saudara bisa menabur, memberi, dan ikut berpartisipasi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, mari kita lihat sama-sama Wahyu pasal yang kedua, ayat 20 sampai ayat 23. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Di Bible study yang sebelumnya, kita membahas sama-sama dari dua ayat. Dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kalau saudara mau mengikuti bagian satu dari pembelajaran dari jemaat yang ada di Tiatira, saudara bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube channel Michael DJ Widjaja. Saudara bisa subscribe, jangan lupa share. Malam hari ini saudara juga saudara bisa post stories, jangan lupa tag untuk Instagram account saya sendiri, Instagram account Rolam Indonesia. Apa yang saudara dapatkan, apa yang saudara pelajari, itu memberkati banyak orang. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, Wahyu pasal yang kedua, Alkitab berkata, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan baik-baik. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 20 sampai 23, waktu gereja yang ada di Tiatira, mereka hidup
Mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anda bisa lihat ayat yang ke-19. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya gereja yang di Tiatira, mereka terus berkembang. Mereka bukan gereja yang malas, mereka gereja yang terus bergerak, bahkan mereka terus bergerak dengan intensitas, dengan kapasitas yang lebih. Tapi Tuhan mencela mereka. Nanti saya akan bahas, ternyata di gereja Tiatira ada seorang perempuan yang namanya juga Isabel. Kalau saudara melihat perempuan Isabel, pertama kali muncul di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 pada zaman Nabi Elia, Ratu Isabel di 1 Raja-Raja 18, beliau adalah seorang ratu. Isabel adalah seorang ratu dan imam yang membawa seluruh bangsa Israel untuk melakukan penyembahan berhala pada zamannya. Yang menarik, ribuan tahun setelah Isabel, ratu yang ada di bangsa Israel, di 1 Raja-Raja 18, di dalam jemaat Tiatira juga ada seorang perempuan yang namanya juga Isabel. Tapi yang saya mau beritahukan kepada saudara, Isabel bukan hanya bicara tentang seorang wanita, tapi Isabel adalah roh yang beroperasi, roh jahat yang beroperasi. Bahkan roh Isabel masih beroperasi di akhir zaman ini, dan bukan hanya kepada wanita-wanita. Roh ini bisa bekerja terhadap pria, anak-anak, orang dewasa, orang muda. Yang saudara dan saya harus perhatikan adalah bagaimana roh Isabel beroperasi. Tapi saudara bisa perhatikan ternyata di Tiatira bahwa nabiah palsu ini juga melakukan sebuah damage, melakukan sebuah kerusakan yang menghamiri pekerjaan Tuhan di dalam gereja yang ada di Tiatira pada zaman itu. Nah, pertama saudara perhatikan, saya mau saudara melihat ayat yang ke-20. Sekali lagi, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, pertama yang saya mau saudara tangkap malam hari ini, Tuhan sedang menyatukan gerejanya. Dan kesatuan gereja Tuhan akan terjadi waktu Tuhan memisahkan yang ada di dalam gerejanya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa Tuhan waktu dia berkata, aku mencela engkau. Di bahasa Inggrisnya dengan jelas, I am against you. I have something against you. Itu yang firman Tuhan katakan. Alkitab berkata, I have this against you. Jadi waktu Tuhan berkata bahwa aku mencela engkau, Tuhan sedang melakukan perlawanan kepada apa yang menentang apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan mencela, Tuhan sedang menantang. God is separating. Waktu Tuhan sedang menyatukan tubuhnya, kesatuan tubuh Kristus terjadi karena ada pemisahan. Yang mengerti katakan amin. Pertama saya minta saudara buka terlebih dahulu Matius 12 ayat yang ke-30. Matius 12 ayat yang ke-30. Alkitab berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Perhatikan baik-baik. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Tuhan sedang melawan apa yang menentang, yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau gereja tidak ada di dalam ketepatan, tanpa sadar kita membawa perpecahan. Malam hari ini lewat jemaat di Tiatira, Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana kita harus berlaku benar. Bagaimana kita harus ada di dalam ketepatan, di dalam kebenaran firman. Supaya kita bukan menentang Tuhan, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, Alkitab berkata, sekarang Anda buka Markus 9 ayat 38 sampai 41. Saudara lihat apa yang Tuhan sedang ajarkan. Tuhan sedang menyatukan gerejanya. Tapi kesatuan tubuh Kristus bukan karena hanya kita sama-sama. Oke, saudara dan saya bukan disatukan karena kesamaan. Saudara dan saya disatukan karena kemiripan. Nah, bahasa Indonesia susah. Karena kayaknya sama. Tapi di bahasa Inggrisnya kita disatukan bukan karena similarity.
Kita disatukan karena similitude, ya. Kalau bahasa Inggrisnya bukan similarity, tapi similitude. Nah, saya mau jelaskan, kesatuan tubuh Kristus bukan karena kita terima semuanya. Enggak. Tubuh Kristus mengasihi dan mengasihi bukan berarti kita mau semua orang harus senang dengan kita, saudara. Yang bersatu berarti kita harus berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kesatuan tubuh Kristus bukan terjadi karena kompromi. Saling mengasihi bukan berarti kompromi. Kalau kita saling mengasihi, kita berani menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Why? Karena kasih berarti berani mengatakan apa yang perlu dikatakan karena kita lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri sendiri dan orang lain. Jadi kasih bukan kompromi. Kolaborasi kesatuan di dalam tubuh Kristus tidak terjadi karena kompromi. Kolaborasi dan kesatuan di dalam tubuh Kristus terjadi karena kita mau berdiri di atas kebenaran firman. Oke? Coba lihat dulu Markus 9 ayat 38 sampai 41. Alkitab berkata, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Lihat ya. Yang bersama-sama, yang menjadi satu, bukan berarti ikut di dalam gerombolan yang sama. Murid-murid Yesus punya problem dengan orang-orang yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus tidak mengikuti rombongan Tuhan Yesus. Ayat 39. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Nah, saudara perhatikan. Kesatuan sekali lagi tidak terjadi hanya karena kita rame-rame. Jadi tubuh Kristus berdiri di atas kebenaran, itu juga bukan berarti kita gampang menghakimi sesama orang Kristen. Kita nggak setuju, ada grup yang berbeda, perspektif yang berbeda, dengan cara yang berbeda, tidak mencerai-beraikan tubuh Kristus. Amin. Jadi bersatu bukan berarti kita kompromi. Tapi kita bersatu belajar melihat dari cara pandang, dari perspektif Tuhan. Saudara harus melihat bahwa kesatuan tubuh Kristus bukan karena apa yang dilakukan semata-mata. Kesatuan tubuh Kristus bukan karena kita melakukan hal yang sama. Nah, kesatuan tubuh Kristus terjadi waktu kualitas karakter Kristus yang sama muncul di dalam masing-masing kita meskipun cara kita berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, jadi di dalam kesamaan tubuh Kristus yang dilihat kualitasnya. Saudara lucu, di Indonesia kalau saudara pergi ada contoh kita ambil pujian penyembahan. Ada cara pujian penyembahan dengan tipe genre lagu yang berbeda. Tapi kalau saudara dan saya minum dari sumber air yang sama, meskipun genre musiknya berbeda, meskipun cara penyembahan yang berbeda, tapi Kristus yang diagungkan, hadiratnya, kemuliaannya sama. Yang mengerti katakan amin. Jadi kebersamaan rumah Tuhan bukan karena kita semua masuk ke golongan yang sama. Bukan karena kita ngikut pemimpin yang sama. Tapi kesamaan di dalam tubuh Kristus terjadi waktu kualitas Kristus yang sama muncul di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Yang mengerti katakan amin. Kolaborasi bukan berarti kompromi. Kunci kolaborasi adalah kasih. Karena kasih memprioritaskan Tuhan bukan diri kita sendiri. Jadi orang yang mengasihi juga berani berkata kebenaran gitu loh. Kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan benar. Nggak setuju itu biasa. Punya cara pandang yang berbeda itu biasa. Menyampaikan kebenaran dengan lugas itu adalah kasih. Karena kita nggak lagi mencari untuk orang suka sama kita. Karena kita lebih suka menyenangkan hati Tuhan daripada kita mendapatkan pujian dari orang lain. Kita memprioritaskan yang menjadi isi hati Tuhan daripada kebenaran kita sendiri. Bukan hanya kita mau untuk diterima sama semua orang. Jadi saudara harus melihat ya. Kesatuan tubuh Kristus terjadi pertama-tama kita belajar hidup benar. Katakan sama-sama hidup benar. Katakan sama-sama hidup benar.
Tuhan sedang mau menyatukan tubuhnya. Nah, kita akan lihat sama-sama, ternyata di gereja di Tiatira ada pemisahan. Tuhan bilang, kamu kerja keras, bagus. Pekerjaanmu jauh lebih banyak dari yang sebelumnya, bagus. Tuhan bilang, aku tahu imanmu, aku tahu ketabahanmu, aku tahu pelayananmu. Tapi ternyata ada satu hal yang Tuhan sedang lawan di gereja yang ada di Tiatira. Nanti kita mau lihat sama-sama. Ada sekelompok orang di Tiatira yang mengizinkan pekerjaan Tuhan terkamiri. Nah, itu kita mau pelajari malam hari ini. Oke? Saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya berjalan di dalam kesatuan di dalam Kristus, kesatuan di dalam Kristus pusatnya Yesus, bukan yang lain. Bukan orang, bukan organisasi, tapi Yesus. Kesatuan akan membawa saudara dan saya semakin lama semakin dewasa di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya gereja Tuhan di akhir zaman tidak bisa mengalami kepenuhan Kristus tanpa adanya kesatuan tubuh Kristus. Kenapa sih saya kasih landasan ini malam hari ini? Saudara harus tahu pemisahan sedang terjadi. Ini saudara dan saya harus ngerti nih prinsipnya nih ya. Jadi kesatuan tubuh Kristus bukan berarti semuanya Tuhan pukul rata. Enggak. Yang tidak benar, Tuhan akan berurusan di hari-hari ini. Mencela engkau. Tuhan ngomong gitu loh. I am coming against you. Itu keras loh. Tuhan lagi ngomong sama sekelompok orang di Tiatira. Aku melawan engkau. Karena kalau enggak kamu menghancurkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau lakukan pada zaman itu. Kenapa kesatuan yang murni harus terjadi? Tidak ada kepenuhan Kristus tanpa kesatuan tubuh Kristus. Oke, kesatuannya terjadi bukan karena kita terima semuanya atas nama kasih. Kasih nggak kayak begitu. Kasih tidak membuat kita kompromi. Kita bisa tegas, kita bisa lugas, tapi jangan sampai kita juga kehilangan kasih. Kita nggak setuju sama orang, tetap kasihi. Oke, nggak sepaham sama orang, nggak masalah. Tapi harus ada pengampunan di situ. Jangan sampai kita kritis, tapi krisis kasih. Nah, kritis boleh. Tapi jangan sampai krisis yang namanya kasih. Nah, perhatikan baik-baik. Siapa yang Tuhan lawan di gereja Tiatira? Perhatikan ayat yang ke-10. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Nomor 1, hati-hati sama apa yang kita toleransi. Kalau kita nggak berdiri atas kebenaran, kita takut mengatakan kebenaran, kita nggak mau berani berkata ya di atas ya, meskipun ada resiko. Toleransi kepada hal yang salah membuat kita kehilangan ketepatan kita di hadapan Tuhan. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina. Nomor 2, hati-hati dengan yang namanya prostitusi rohani. Hati-hati tuh. 1, kamu toleransi. Kamu mentoleransi hal yang salah tanpa sadar kamu melakukan prostitusi rohani. Yang nomor 3, apa yang Tuhan cela? Karena mereka makan persembahan-persembahan yang berhala. Hati-hati dengan apa yang kamu makan. Nomor 1, hati-hati dengan apa yang kamu toleransi. Oke? Hati-hati dengan jinahan rohani. Yang nomor 3, hati-hati dengan apa yang kamu makan. Nah, saudara dan saya harus mengerti. Pertama kita mau bahas dulu nih. Alkitab berkata di ayat yang ke-20, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Nah, kita harus ngerti dulu, Isabel itu siapa? Kenapa Tuhan punya masalah dengan gereja yang mentoleransi Isabel? Saudara, saya minta saudara catat terlebih dahulu. Saudara, Isabel di perjanjian lama, 1 Raja 18, Isabel itu ratu dan imam sekaligus. Karena Isabel adalah imam untuk penyembahan kepada Baal. Isabel itu diserahkan sama orang tuanya kepada Asterot dari dia lahir. Oke, saudara harus ngerti dulu. Siapa Isabel? Anda bisa temukan di 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Isabel adalah anak Etbaal, Raja Sidon. Dan seorang imam yang menyembah Baal. Oke,
Siapa Isabel? Isabel adalah istri Raja Ahab pada zamannya. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Anda catat. Mazmur 104 ayat 36 sampai ayat 38. Jadi Isabel ini ratu sekaligus imam. Ini lawannya identitas kita. Siapa kita? Menurut 1 Petrus 2 ayat yang 9, imamat yang rajani. Kenapa kita harus menang terhadap Isabel? Karena kalau Isabel bekerja di dalam hidup kita secara pribadi, Isabel bekerja di dalam keluarga kita, Isabel bekerja di dalam gereja kita, pekerjaan Isabel membuat kita kehilangan kuasa dan otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi jangan tuding orang dulu. Kita nggak gampang bilang, lu Isabel tuh, lu Isabel tuh. Di gereja lu Isabel. Nggak, lihat ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan malam hari ini kita mau lihat lewat jemaat di Tiatira, bagaimana cara Isabel beroperasi di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, di dalam kehidupan kita orang Kristen. Oke? Nah, saudara dan saya harus mengerti, Isabel, Alkitab berkata si perempuan Isabel ini, di ayat yang ke-20, Alkitab berkata, engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah dan mengajar. Jadi wanita Isabel di gereja Tiatira, dia adalah seorang pengajar dan mengaku sebagai seorang nabiah. Inilah pentingnya pelayanan nabi dan guru di akhir zaman. Saudara dan saya nggak bisa cuma suka dengan yang namanya pengalaman profetis. Saudara dan saya nggak bisa cuma suka dengan apa yang rohani tanpa pengajaran, tanpa pemahaman akan kebenaran firman yang kokoh di dalam kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu setiap gereja lokal perlu pelayanan 5 jawatan. Karena 5 jawatan masing-masing membawa komponen yang diperlukan di dalam kesatuan dan pembangunan tubuh Kristus. Supaya menjadi dewasa dan mengalami yang adalah kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi perhatikan terlebih dahulu nih ya. Jadi gereja yang ada di Tiatira, ada sebagian dari jemaat mereka yang berurusan dengan pelayanan profetik yang palsu, yang memalsukan pelayanan profetis yang asli. Nah saudara, perhatikan, tadi saya sudah katakan, yang dilakukan sama perempuan ini, dia ngaku dirinya nabiah, dia mengajar, dan dia membuat anak-anak Tuhan untuk melakukan prostitusi rohani dan makan makanan yang sudah dinajiskan. Jadi adalah penting untuk saudara dan saya memperhatikan. Saya udah ngomong tadi, perhatikan apa yang kita toleransi. Perhatikan apa yang kita makan. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, penting saudara. Di tengah-tengah keadaan di mana saudara dan saya sedang hidup, di tengah-tengah banyaknya penyesatan hari-hari ini, perhatikan apa yang masih kita kompromikan dalam hidup kita. Jangan toleransi ketidakbenaran. Apa sih artinya kita toleransi? Toleransi artinya kita membiarkan ketidakbenaran untuk tetap berlangsung. Kita tidak berkata, kita tidak menegur, kita tidak berkata stop. Kita tidak membuat sebuah keputusan yang melawan apa yang populer. Kita diam waktu kita harus berbicara. Perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan baik-baik dengan yang namanya toleransi. Belum lama ini saya mengajar, Anda bisa baca dari Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Tolong dibuka terlebih dahulu. Kisah para Rasul pasal yang ke-5, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Seperti perhatikan yang saya katakan, setiap kali Tuhan sedang bergerak, setiap kali Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah gerejanya, selalu ada pemurnian, selalu ada pemisahan. Yang mengerti katakan amin. Oke? Jadi kalau ada pemisahan, nggak boleh ditolak, saudara. Kalau saudara lihat Kisah Rasul 5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, itu terjadi kebangunan rohani. Sebetulnya sudah bisa dilihat dari Kisah Rasul 4, ayat 32 sampai 37. Ada kebangunan rohani yang luar biasa terjadi. Ayat yang ke-12, Kisah Rasul 5. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lihat tuh, ada kesatuan, ada tali kasih persaudaraan,
ada keunitian, ada doa bersama, ada apa penginjilan bersama, ada pelayanan bersama. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Lihat tuh, gereja Tuhan punya karakter yang dihormati oleh orang-orang banyak. Gereja Tuhan punya karakter yang jadi berkat di tengah-tengah komunitas mereka. Jadi orang percaya nggak cuma hebat dengan pergerakan Roh Kudus di dalam gedung gereja, tapi di dalam komunitas, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Saudara, orang-orang di dalam perjanjian baru gereja mula-mula, mereka sangat dihormati. Makin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Lihat tuh, jumlah jiwa-jiwa makin bertambah, orang-orang yang bertobat makin bertambah, ada kegerakan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, lalu mereka semua disembuhkan. Yang mau katakan amin, saudara? Saudara bisa percaya di dalam keluargamu kesembuhan ilahi terjadi. Di kota-kota kita kesembuhan ilahi terjadi. Di rumah-rumah, di wilayah-wilayah kita ada lawatan Allah, pergerakan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Tapi sebelum Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 14 terjadi, Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 terjadi, ayat 1 sampai 11 harus terjadi terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Kematian Ananias dan Safira. Karena kematian Ananias dan Safira bicara tentang apa, saudara? Ananias dan Safira bicara tentang kompromi, toleransi. Lihat. Kenapa sih Ananias terbunuh? Karena Ananias memiliki motivasi yang salah. Ananias menjual tanahnya bukan dengan kemurnian. Coba lihat Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Ini hati-hati nih. Selalu ada pemisahan sebelum ada kesatuan. Selalu ada pemisahan. Dan hati-hati, jangan sampai Jezebel bekerja. Nanti sebelum saya selesai di Bible Study malam hari ini, saya akan kasih beberapa poin supaya saudara bisa lihat, recognize pekerjaan Isabel itu seperti apa. Yang dilakukan Isabel itu apa. Oke, coba lihat Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Ini perkataan Rasul Petrus kepada Ananias. Kisah Rasul 5 ayat yang ketiga. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Perhatikan yang Petrus katakan kepada Ananias. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Nomor satu. Kedua, Alkitab berkata, Petrus berkata, kenapa engkau menahan sebagian? Ini Petrus lagi ngomong sama Ananias. Sebelum kamu jual tanahmu, itu tanah milik kamu. Sebelum kamu jual tanahmu, Tuhan nggak punya urusan sama kamu. Dengan kata lain, Petrus lagi ngomong, kalau kamu mau memberi seluruh hidupmu, kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kasih semuanya. Kalau nggak mau, nggak usah setengah-setengah. Orang yang hidup setengah-setengah di hadapan Tuhan, kamu harus bertanggungjawabkan, maka Tuhan akan menghakimi kamu. Kamu mau kasih seluruh hidupmu, kasih seluruh hidupmu. Petrus lagi ngomong, kenapa sih Ananias kamu cari gara-gara? Kalau kamu nggak mau layani Tuhan, kamu nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak usah sekalian. Perhatikan ya. Tuhan sedang memisahkan gerejanya. Jangan main-main dengan motivasi yang salah dengan kompromi. Tapi saudara sekarang lihat Kisah Rasul 5 ayat yang ke-9. Ini kalau kita mentoleransi. Saudara dan saya tahu ada ketidakadilan. Saudara dan saya tahu tidak ada kebenaran. Saudara dan saya tahu ada yang salah. Waktu saudara dan saya takut untuk berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kalau saudara dan saya takut untuk berdiri di atas kebenaran, maka waktu kita kompromi, maka kesalahan orang ditanggungkan kepada kita. Gereja yang profetik adalah gereja yang berani. Itu penuh kasih itu, karena banyak resiko. Saudara mengasihi, demi mengasihi, berkata dengan kasih, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Meskipun disalahartikan, bahkan dibenci oleh orang, bukan berarti itu membuat kita merasa oke kalau orang sebel sama kita loh. Tetap kita harus mengasihi.
Sadar ya, ini tipis nih bedanya nih saudara. Jadi prophetic anointing nggak membuat kita merasa kita yang paling benar. Prophetic anointing memampukan kita untuk tidak kompromi. Tapi bukan merasa kita yang paling benar. Kalau kita udah ngerasa orang lain gerejanya semua salah, kita yang paling benar. Siapa kita? Itu bukan kebenaran yang sejati. Kasih tetap lugas. Yesus menghardik orang Farisi dan ahli Taurat, tapi dia mati untuk orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi lihat bahayanya, bahayanya kalau kita toleransi. Sekarang lihat Kisah Rasul 5 ayat yang 9. Ini Safira nih. Safira mati konyol karena toleransi. Oke, lihat Kisah Rasul 5 ayat 9. Kata Petrus, kenapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan? Tidak semua kesepakatan diiyakan oleh Tuhan. Petrus ngomong sama Safira, kenapa kamu tidak tegur suamimu waktu suamimu salah? Kenapa kamu tidak berkata ya di atas ya? Kenapa kamu tidak melawan yang menjadi kesalahan? Kenapa kamu tidak mau berani berdiri waktu suamimu kompromi? Karena kesalahan suami, Safira mati konyol. Jangan sampai kita jadi orang Kristen di akhir zaman mati konyol karena kita mentoleransi yang salah. Tuhan melawan gereja di Tiatira, sekelompok jemaat yang mentoleransi nabi palsu yang namanya Jezebel. Dan siapa yang mentoleransi Jezebel? Tuhan berkata, aku lempar kamu keranjang orang sakit. Hati-hati saudara. Jadi hati-hati sama yang namanya toleransi. Oke, kembali ke Wahyu 2 ayat 20. Saudara dapat gambaran ya. Jangan main-main sama yang namanya toleransi. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Ini garis bawahi saudara. Gimana kita harus hati-hati? Perhatikan apa yang kita makan. Saudara dan saya di akhir zaman ini harus perhatikan. Yang kamu dengerin siapa? Pengajaran yang kamu ikutin siapa? Jangan semua karena ada YouTube, ada pengajaran semuanya ditelan mentah-mentah. Saudara terima pengajaran, Anda terima khotbah, termasuk pengajaran saya. Saudara harus punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus dan saudara harus bergaul erat dengan firman. Karena firman tidak bisa menggantikan pemimpin, pendeta, gembala, nabi. Firman adalah Yesus Kristus sendiri yang berurusan dengan domba yang dia menangkan bukan dengan darah orang lain tapi dengan darahnya sendiri. Perhatikan yang kamu makan. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan yang kamu makan. Perhatikan pengajaran yang kamu ikutin. Yang keluar karakter Kristus atau enggak? Kalau kita terima pengajaran, tapi kita susah dikoreksi, susah bertobat, merasa paling benar, kita jadi garang, kita jadi judgmental. Liatin, itu makan yang kita makan, makanan bergizi atau racun itu ternyata saudara. Amin. Saya mau saudara perhatikan baik-baik. Coba lihat tabiatnya Isabel itu seperti apa. 2 Raja-Raja 9, 30-33. 2 Raja-Raja 9 ayat 30-33. Saya mau saudara perhatikan baik-baik. 2 Raja-Raja 9 ayat 30-33. Ini waktu Isabel mati. Yehu sampai ke Israel. Mendengar hal itu Isabel merias matanya dan menghias kepalanya. Lalu ia melongok dari jendela. Perhati ini. Isabel selalu mau kelihatannya baik terus. Semuanya kelihatan cantik. Kebenaran firman bobotnya dalam. Kebenaran firman luarnya nggak kelihatan enak. Perhatiin yang kamu makan. Saudara kalau kebanyakan makan gula, makan coklat, paling enak rasanya. Anda makan yang goreng-goreng, Anda makan micin, Anda makan minyak, enak rasanya. Tapi dalamnya ngeracunin tubuh. Yang seringkali bergizi buat kita, luarnya nggak enak. Sayuran nggak enak. Yang pahit biasanya nggak enak. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya di akhir zaman ini
Jangan kita gampang terlena. Gimana sih Isabel nyusup masuk di dalam kehidupan kita? Waktu kita makan makanan yang salah. Waktu kita makan makanan yang tidak bergizi. Kalau kita cuma mau makan yang enak di telinga. Kalau kita mau cuma makan apa yang kita mau dengar. Tapi saudara dan saya harus menerima kenyataan firman yang pahit. Yang melawan keinginan kita. Melawan daging kita. Melawan kemauan kita. Kita harus belajar makan makanan yang keras. Jangan sampai saudara dan saya terlena hanya dengan pendeta yang ngomongnya berkat, berkat, berkat. Hari ini kamu terima terobosan. Tahun depan saya melihat kamu terima terobosan. Ada terobosan keuangan. Ada pelipat gandaan. Dengar. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Saya bukan orang yang anti pernyataan berkat. Pernyataan bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati itu bagus. Tapi ingat, saudara dan saya diberkati untuk memberkati. Oleh sebab itu landasan berkat orang percaya adalah mengerti kenapa kita hidup di dalam Kristus. Karena kita dipanggil menjadi sama seperti Kristus. Supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke, lihat tabiat dari Jezebel. Nah, oleh sebab itu saudara, kita juga harus tahu, kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi bagaimana kita pakai social media? Banyak orang merasa, baca Alkitab tiap hari, semuanya bagus. Tapi di social media nyerang orang, di social media jelekin orang, pakai Facebook untuk kasih kata-kata sandi. Itu bukan karakter Kristus loh. Kamu berkata ya di atas ya, kamu nggak setuju sama orang, tapi bukan berarti kita jadi brengsek loh. Lihat buahnya. Lihat kualitasnya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Coba balik ke Wahyu 2. Oke. Nah, kita berkata ayat 20. Meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan bagi berhala. Lihat ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Orang yang di bawah mantra Jezebel susah untuk bertobat. Selalu ada pembelaan diri. Orang lain terus yang salah, kita nggak pernah salah. Orang lain terus yang salah, perhatikan. Kalau kita selalu merasa kita yang paling benar dan kita yang satu-satunya benar dan sulit kita bertobat, perhatikan. Jangan sampai kita sudah ada di bawah mantranya Jezebel. Karena nggak mau bertobat. Oke? Ayat 22, lihat. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan ini. Ternyata hati-hati saudara. Kalau saudara dan saya melihat hidup kita tuh selalu penuh dengan kesukaran. Kesukaran nggak bisa disamakan dengan kekudusan. Nggak ada berarti hidup kudus, hidup sukar. Nggak ada. Ada waktunya kesukaran yang kita alami karena kita kompromi dengan Isabel. Paham ya saudara ya? Harus perhatikan sumber kesukaranmu itu apa. Kalau Anda melewati kesukaran yang diizinkan Tuhan, karena itu proses Anda dipromosi, di tengah-tengah kesukaran Anda semakin mengenal Tuhan, bukan semakin stres dan semakin jauh dari Tuhan. Amin. Orang yang berjalan dengan Yesus di tengah kesukaran, Anda tetap punya damai sejahtera. Tapi kalau Anda ngalamin kesukaran, jempalitan, nyalain orang, bela diri, mulai kesel ngeliat orang terima promosi, frustrasi, itu bukan kesukaran karena Anda di dalam jalan Tuhan. Kamu ada di dalam kesukaran karena dibuat oleh dirimu sendiri oleh karena keputusan yang salah. Anak-anaknya pun, lihat tuh anak akan kubunuh, lihat. Kenapa Tuhan perlu hancurkan pekerjaan Isabel dari gerejanya? Kalau saudara dan saya percaya ada kebangkitan generasi khususnya untuk anak-anak kita, kita harus merdeka dari sihirnya Isabel. Ayat 23, anak-anaknya pun akan kubunuh dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang
dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Lihat, kenapa ada kata-kata Tuhan menguji hati dan pikiran. Sebab Isabel tampangnya bagus di luar, tapi pikiran dan hatinya busuk. Orang percaya yang hidup benar, yang difokuskan, yang dipikirkan adalah yang di dalam pikiran dan hati yang tidak kelihatan dan bukan tampil keren di depan orang. Pelayanan profetik yang murni, pengurapan profetik yang murni, membawa orang ke Tuhan, bukan membawa orang ke sebuah pribadi yang bukan Yesus. Kalau ada pelayanan profetik yang bikin orang tergantung sama pelayanan orang tersebut, lari jauh-jauh. Pelayanan profetik yang murni membawa orang cari Tuhan, bukan kecanduan sama nubuatan, bukan kecanduan sama pelayanan orang tersebut. Sebab Isabel membawa satu bangsa untuk menyembah ilah yang lain dan tidak menyembah Allah orang Israel. Dinamika dan dimensi profetik yang asli membawa orang kepada Yesus Kristus. Pelayanan profetik yang palsu membawa orang menyembah yang lain yang kelihatannya atau kedengarannya Tuhan tapi bukan Tuhan. Siapa yang Tuhan bangkitkan untuk melawan Isabel di kitab 1 Raja-Raja? Nabi Elia. Siapa Nabi Elia? Nabi yang gak takut mati. Nabi yang mau melawan kompromi. Nabi yang berani berdiri di atas kebenaran firman. Tapi Nabi Elia adalah nabi yang sama yang diancam oleh Isabel untuk dipenggal kepalanya. Dan kesalahan yang dilakukan Nabi Elia, saudara dan saya di akhir zaman gak bisa bikin kesalahan yang sama. Yang mengerti katakan amin. Kita harus menang. Amin. Kita nggak takut kehilangan nyawa kita nggak takut kehilangan popularitas, kita nggak takut kehilangan kenyamanan, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan untuk berhasil melawan dan menang terhadap roh ini. Amin. Dan Alkitab berkata, ayat 24, namun kepada kamu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini kunci. Tetap setia. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan kejar yang populer. Jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada ilah-ilah. Jangan ngikut pengajaran yang tren. Pegang apa yang ada padamu. Kebenaran firman di akhir zaman semakin lama akan semakin tidak populer. Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan untuk ikut yang populer, tapi berdiri tegak di atas kebenaran firman, meskipun tidak populer. Ayat 26. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Tuh lihat tuh. Tetap gigih, nggak berhenti, tetap melayani, tetap konsisten. Kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Otoritas, katakan sama-sama otoritas. Di tengah-tengah kepalsuan, di tengah-tengah penyesatan, orang-orang yang murni di hadapan Tuhan, meskipun tidak populer, akan terima perkenanan di hadapan Tuhan dan perkenanan di hadapan manusia, meskipun tidak populer, tetap bisa memerintah. Lihat. Otoritas datang bukan karena popularitas. Oh, catat. Otoritas Anda terima bukan karena popularitas. Otoritas saudara dan saya terima datangnya dari Tuhan, bukan dari orang. Kalau saudara dan saya nggak kompromi, maka di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan buat yang mustahil jadi mungkin. Orang bilang kamu nggak mungkin dipromosi, kamu nggak mungkin dipilih, kamu nggak mungkin terima perkenanan. Otoritas datangnya bukan karena popularitas. Otoritas datangnya karena saudara dan saya tenang di hadapan Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. 28. Sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku. Kata kuasa itu otoritas. Ini Yesus ngomong nih. Sama seperti aku terima otoritas dari Bapa waktu aku melakukan pelayananku, waktu aku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya,
Sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapa, dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Katakan sama-sama, bintang timur. Artinya apa? Di tengah-tengah masa kegelapan, Tuhan akan memberikan kepada saudara peluang-peluang yang ilahi, di mana orang-orang mengalami yang namanya matahari tenggelam. Surya kebenaran terbit atas saudara. Haleluya. Nggak perlu takut. Yang penting katakan, yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara dan saya akan menerima bintang timur. Siapa bertelinga, 29. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Tuhan sedang memisahkan, sebab gereja yang Tuhan akan bangkitkan, gereja yang akan memerintah, gereja yang membawa reformasi adalah gereja yang tidak kompromi. Perhatikan, jangan sampai kita toleransi kepada dosa, kita toleransi kepada ketidakadilan, kita toleransi kepada ketidakbenaran. Dan yang nomor 2, perhatikan, jangan sampai kita makan makanan yang salah. Ternyata makanan yang kita makan meracuni pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan, bagaimana saya mau kasih ada beberapa poin, Anda harus catat. Bagaimana saudara bisa mengidentifikasi pekerjaan Isabel di dalam hidup saudara, di dalam keluargamu, atau di dalam gereja lokalmu? Nomor 1, di dalam gereja lokal, pekerjaan Isabel bisa mulai dicium karena Isabel akan selalu meniadakan suara profetik. Isabel akan selalu menentang yang tidak setuju dengan dia. Jadi kalau ngomong gereja lokal, hati-hati kalau pemimpin semuanya harus dia. Nggak ada yang boleh ngomong kecuali dia. Yang paling benar cuma dia. Yang bisa khotbah cuma dia. Mau bikin keputusan harus lewat dia. Hati-hati. Pekerjaan Isabel sudah bisa dicium. Ini juga bisa dilihat di dalam keluarga. Kapan Isabel mulai menunggangi keluarga kita? Waktu ada satu anggota keluarga yang controlling. Keputusan semuanya dia. Keuangan nggak bisa keluar kecuali lewat dia. Semuanya dia mau kontrol. Nggak boleh ada yang pegang. Hati-hati pasangan suami istri. Isabel sudah menyusup waktu saudara sudah tidak percaya dengan pasanganmu sendiri. Amin. Di gereja punya otoritas, gembala punya otoritas. Tapi otoritas beda dengan otoriter. Hati-hati dengan gereja. Semuanya one man show. Nggak ada kepemimpinan, nggak ada orang yang mulai dibangkitkan, nggak ada yang dipercayakan. Pokoknya coba satu pendeta itu toh. Hati-hati. Kedua, bagaimana saudara dan saya mulai mengidentifikasi waktu Isabel udah mulai nyusup? Catat. Kepemimpinan di dalam gereja hanya dikontrol dengan sebagian orang yang punya ambisi pribadi. Manipulasi kepemimpinan. Hati-hati. Isabel di satu raja-raja memanipulasi suaminya. Jangan sampai kita pun terjebak. Untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita manipulasi anak. Udah deh, kamu aja tuh yang ngomong sama papa. Udah deh, kamu aja yang ngomong sama mama. Hati-hati dengan yang namanya manipulasi. Gereja memberdayakan umat Tuhan, bukan memperdaya umat Tuhan. Kamu mau pelayanan diajak, di-remind, tapi kita orang percaya tidak dimanipulasi untuk melakukan kebenaran. Orang diajar membuat keputusan karena mengerti kebenaran. Manipulasi itu kalau kamu nggak pelayanan dikutuk kamu. Kalau kamu nggak pelayanan nanti pekerjaan kamu stuck. Tuhan nggak kayak begitu. Jangan manipulasi anakmu sendiri. Kamu nggak ikutin papa mama nanti kamu dikutuk. Nggak kayak begitu. Yang memanipulasi Isabel bukan Tuhan Yesus. Nomor 3. Kapan kita mulai mencium pekerjaan Isabel? Waktu kita sudah mulai kompromi dengan nilai kebenaran firman. Isabel di satu raja-raja, dia yang mengajarkan untuk imam-imamnya melakukan praktis-praktis homoseksualitas, seks bebas, dan bahkan mempersembahkan bayi-bayi kepada Molok dewanya. Di generasi ini kapan kita mulai kompromi? Kalau tanpa sadar Jezebel sudah menunggangi.
Waktu kita berkata same sex marriage oke, aborsi nggak apa-apa, kamu mau jadi laki mau jadi perempuan nggak masalah, mau kawin cerai nggak masalah, demi kasih anugerah Tuhan cukup bagi kamu. Hati-hati itu Jezebel tuh. Nomor 4, Jezebel selalu menghambat bangkitnya generasi yang akan datang. Jezebel selalu menghambat bangkitnya generasi yang akan datang. Dengan alasan, kamu belum bisa, kamu nggak siap. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya waktu mereka belum siap, tapi bukan dilepas, tapi didampingi. Kenapa Tuhan Yesus rela mendampingi murid-muridnya? Karena di mata Tuhan Yesus, murid-muridnya bukan saingan. Hati-hati, kita sudah ditunggangi Isabel kalau kita selalu takut disaingi sama orang lain. Oke? Tolong saudara catat ada 3 hal. Ya. Kalau Anda lihat di apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira, ini ayat kuncinya ayat 20 nih. Sekali lagi, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya. Itu garis bawahi saudara. Apa sih ciri khasnya Jezebel? Dia selalu meninggikan diri sendiri. Hati-hati sama namanya ego dan kesombongan. Nggak bisa kerjasama, nggak mau kerjasama, akan menjadi tempat sarang untuk Isabel bisa bekerja. Kalau gereja udah one man show, kita merasa kita tahu semuanya, kita punya semuanya, nggak bisa jalan kalau nggak ada kita, hati-hati. Karena Isabel menyebut dirinya. Nomor 2, Alkitab berkata, Isabel mengajar. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Oleh sebab itu penting di dalam rumah Tuhan ada pengajaran firman. Bukan cuma khotbah, tapi pendalaman akan firman. Di dalam keluarga pun nggak cukup saudara dengar khotbah, tapi sebagai keluarga pelajari firman. Secara individu nggak cukup Anda cuma dengar khotbah, renungkan firman sendiri, pelajari firman sendiri, dapatkan insight, pengertian, pemahaman, iluminasi dari Roh Kudus. Nomor 3, dia bukan hanya mengajar, tapi dia menyesatkan. Hati-hati saudara. Menyesatkan artinya memimpin kepada jalan yang salah. Ini bahayanya kalau enggak ada personal leadership. Pimpin diri kita sendiri untuk terus maju di dalam rencana Tuhan. Artinya apa sih kedisiplinan? Jezebel sangat benci dengan kedisiplinan. Jadi kalau di dalam gereja tidak ada kepemimpinan yang dibangun, itu berbahaya. Amin. Yang mengerti katakan amin saudara. Ada 3 hal. Ya, Jezebel menyebut dirinya sendiri. Dia mengajar dan dia menyesatkan. Yang paling terakhir yang saya mau kasih tahu sama kita, bagaimana untuk kita bisa menjaga diri kita? Apa yang kita harus belajar dari gereja di Tiatira? Sekali lagi mari kita baca ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Cara kita menjaga diri kita sendiri adalah hidup dalam pertobatan. Setiap gereja lokal penting untuk masuk di dalam doa, bertobat secara korporat, nggak cuma acara-acara, kegiatan-kegiatan, penjangkauan, pelayanan, tapi kita tidak pernah mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita ngeliat, bercermin kepada firman, minta Roh Kudus inspeksi diri kita secara pribadi, secara korporat.
adalah penting keluarga. Waktu berdoa di hadapan Tuhan, introspeksi di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, selalu rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati mematikan pekerjaan Isabel. Sebab roh Isabel tidak bisa bertobat. Yang mengerti katakan amin. Oke. Tadi barusan ada yang tanya. Kalau orang ditunggangi roh Isabel, bisa nggak bertobat? Bisa. Bagaimana orang bisa lepas dari kontrol Isabel? Tobat. Rendahkan hati, bertobat. Roh Isabel nggak bisa ditengking. Kunci menang atas roh Isabel, pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita pelayanan, tapi kita nggak mau bertobat. Kita kerja untuk Tuhan, tapi nggak mau bertobat. Kuncinya adalah kerendahan hati dan hidup di dalam pertobatan. Setiap orang percaya, Tuhan kasih kunci kemenangannya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kalau engkau mengasihi gereja lokalmu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan cuma ngelihat keburukan gerejamu. Bertobat di hadapan Tuhan. Dan minta belas kasihan Tuhan. Dan kalau saudara memimpin perkumpulan-perkumpulan orang kudus, entah persekutuan, gereja lokal, ada hamba-hamba Tuhan yang saya hormati yang ikut online Bible study, bawa gerejamu senantiasa introspeksi di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita selalu merasa gereja saya yang paling benar, saya yang paling bagus, aliran saya yang paling benar. Itu bukan isi hati Tuhan. Amin. Saudara perhatikan. Alkitab berkata di akhir zaman ini, roh Isabel akan bekerja dengan begitu giatnya untuk menyesatkan orang-orang kudus. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Untuk selalu mengasihi dan tidak merasa diri kita yang paling benar. Dan saudara dan saya harus perhatikan. Jangan sampai tanpa sadar kita toleransi kepada hal-hal yang salah. Kita takut untuk berdiri di atas kebenaran firman. Kita takut mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dan perhatikan apa yang kita makan. Penyesatan dimulai waktu kita makan makanan yang salah. Amin. Oleh sebab itu ujilah segala sesuatu. Andalkan Yesus Kristus dan bukan yang lain. Anda diberkati sama pengajaran puji Tuhan. Anda diberkati dengan khotbah puji Tuhan. Tapi jadikan Kristus Yesus yang utama dan yang terutama. Kalau saudara dan saya menempatkan yang terutama dan yang utama Yesus. Bukan seorang pribadi. Bukan sebuah institusi. Bukan organisasi. Maka Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyempurnakan iman saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Angkat tanganmu, tundukkan kepalamu. Bapak terima kasih untuk Bible study pada malam hari ini Tuhan. Biar pengenalan yang benar akan Kristus Yesus memampukan kami untuk tetap berdiri, bertahan, melawan tipu muslihat iblis. Aku berkata di dalam nama Yesus dan aku berdoa. Berikan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Seperti gerejamu yang ada di Tiatira. Aku berdoa mampukan hamba-hambamu untuk tetap kuat meskipun tidak populer. Meskipun melawan yang menjadi tren, aku berdoa kuatkan. Berikan roh hikmat dan wahyu. Bapa di dalam nama Yesus, kami mau bertobat Tuhan dari kesombongan kami. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau belajar mengasihi. Kami nggak kompromi, tapi ajari kami Tuhan. Untuk kami tetap mengasihi, tetap mendoakan bahkan yang melawan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memprioritaskan yang lain lebih daripada diri kami sendiri. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya kami lepas dari tipu muslihat Isabel. Tuhan kami berdoa seperti orang-orang yang tetap setia. Dan Engkau berkata kepada jemaat di Tiatira, kepada mereka yang tetap setia, untuk terus mempertahankan apa yang mereka miliki. Dan supaya tetap menguatkan yang sisa. Mampukan kami Tuhan untuk terus kuat, menguatkan satu sama lainnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jadikan kami orang-orang percaya yang berfungsi di dalam keluarga kami, di dalam perkumpulan-perkumpulan orang kudus, di dalam gereja lokal kami masing-masing Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang membawa kehidupan, kami membawa kekuatan. Bapa, mampukan kami, meskipun kami dilawan, meskipun kami ditentang, tapi kami melihat dari cara pandang dan perspektif Tuhan. Kami berdoa supaya kasih Kristus makin nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah malam hari ini Tuhan. Topang anak-anakmu malam hari ini. Dan aku percaya
Roh Kudus-Mu terus membakar hati kami, membakar roh kami. Kami mau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu, Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami. Bicara kepada kami di waktu-waktu pribadi kami. Waktu kami menanti-nantikan Tuhan. Singkapkan kepada kami rahasia-rahasia yang tersembunyi. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan terima berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Oh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada saudara damai sejahtera. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, menjamah, membangkitkan, menyembuhkan, menguatkan setiap daripada hamba-hamba-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, terpuji namamu dari kekal, sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin, haleluya.